dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kami boleh dibangunkan lagi dengan kekuatan yang baru, nafas kehidupan yang baru. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami agar kami bisa diberkati, dan Tuhan berkati Kak Adra yang akan menyampaikan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, minggu ini kita masih bahas tentang 10 hukum Allah. Minggu lalu kita udah bahas dari hukum Allah yang pertama sampai hukum Allah yang ke-8. Nah, minggu ini kita mau bahas hukum Allah yang ke-9, yaitu jangan bersaksi dusta. Nah, jangan bersaksi dusta itu sama seperti jangan berbohong. Sekarang kita buka Alkitab kita di kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Nah, adik-adik kita bisa baca di sini. Judulnya adalah Naaman disembuhkan. Nah, Naaman ini adalah seorang panglima dari Raja Aram. Nah, dia ini sakit kusta, adik-adik. Adik-adik tahu ya sakit kusta? Sakit kusta itu nih, Kak Adra tunjukin fotonya. Nah, jadi Naaman ini sakit kusta dan dia mau cari siapa nih yang bisa menyembuhkan. Nah, dia dengar-dengar katanya di Israel ada yang bisa menyembuhkan. Nah, akhirnya Naaman dan pasukan-pasukannya, jadi dia udah bawa persembahan, itu ada perak, ada emas, ada pakaian. Dia datang ke Raja Israel karena dia dengar ada yang bisa nyembuhin. Nah, tapi pas datang ke Raja Israel ini, Raja Israel malah menolak. Nah, di situ dengarlah si Nabi Elisa. Nabi Elisa ini dengar kalau Naaman ini sakit kusta dan dia bilang, "Ya udah, datang aja ke rumah aku." Nah, Naaman datang ke rumahnya Elisa, tapi pas udah di depan rumahnya, Elisa tuh nggak keluar rumah. Dia cuma nyuruh pembantunya, pelayannya buat yaudah bilangin ke Naaman untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, si Naaman ini kan udah berekspektasi tinggi, udah punya harapan tinggi. Loh, kok udah jauh-jauh nyampe sini cuma disuruh mandi di sungai? Lagian sungai Yordan juga nggak bagus-bagus amat, masih ada sungai yang lebih bagus. Aku pikir aku datang ke sini bakal ditumpangin tangan atau didoain. Nah, akhirnya walaupun dia sempat bersungut-sungut, Naaman melakukan juga. Dia akhirnya mandi 7 kali di sungai Yordan. Ternyata benar adik-adik. Setelah dia mandi sebanyak 7 kali, akhirnya penyakit kustanya sembuh. Ya, karena dia senang, dia ke rumahnya Naaman mau ngasih emas, perak, dan pakaian-pakaian. Tapi Elisa nggak mau ya adik-adik, dia nolak. Nah, adik-adik, Elisa ini punya pelayan ya, dia punya pembantu namanya Gehazi. Gehazi ini dengar Elisa menolak pemberiannya Naaman. Dalam hati Gehazi, ih, sayang banget, itu kan ada emas, ada perak, kenapa nggak diambil aja? Akhirnya ketika Naaman udah pergi, dia diam-diam nyusul. Terus ketika udah ketemu sama Naaman, dia bohong ya adik-adik. Dia bilang, Naaman, itu tadi kata Elisa nggak apa-apa deh, aku ambil aja hadiahnya. Akhirnya Naaman ngasih perak, ngasih emas, dan ngasih 2 pakaian ke Gehazi. Ketika dia udah dapet, pulang nih ke rumahnya Elisa. Nah, Elisa nanya, "Kamu habis dari mana?" Enggak dari mana-mana. Nah, bohong lagi. Nah, tapi Elisa ini tahu ya adik-adik kalau Gehazi ini ngambil pemberiannya si Naaman. Nah, ketika dia tahu Gehazi berbohong, Elisa bilang, "Karena kamu sudah ngambil barang dari Naaman, maka dari itu penyakit Naaman, yaitu kusta, itu nempel sama Gehazi." Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita hari ini adalah jangan berbohong. Contohnya, kita lagi sekolah online nih, lagi ngerjain tugas, ya kan? Kata gurunya, "Jangan mencontek ya, kerjakan sendiri-sendiri." Tapi, "Enggak kok Bu, aku nggak nyontek," tapi kita tetap nyontek. Nah, contohnya lagi main game nih, lagi asik main handphone, ya kan? Terus mama bilang, "Ya saya,
makan, ayo. Iya mah, 5 menit lagi. Nah, tapi setelah 10 menit, 15 menit, enggak 5 menit itu kita tetap main. Nah, itu juga berbohong ya adik-adik, karena kita tidak menepati janji kita. Contohnya nih, kita lagi sekolah online lewat Zoom meeting atau Google Meet. Nah, kameranya kita matiin. Tapi bukannya kita ikutin pelajarannya, kita malah asik makan, ya kan, malah nonton TV, malah main HP. Atau contohnya kita lagi ngerjain PR dari guru, terus mama nanya, "Kak, udah ngerjain PR-nya belum?" "Udah mah, nih lagi ngerjain di HP," padahal kita lagi main game. Nah, itu nggak boleh adik-adik, kita harus mengatakan apa yang adanya. Kita harus mengatakan yang sejujurnya. Oke, sekarang kita belajar untuk tidak berbohong. Untuk ayat hafalannya dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita ulang ya. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke adik-adik, bisa ya. Sekarang kita tutup untuk firman hari ini. Kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami sembah, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh belajar bahwa kami tidak boleh berbohong. Tuhan terus tuntun kami, Tuhan terus didik kami Tuhan, agar kami bisa menjaga mulut kami, sehingga kami juga bisa belajar untuk mengatakan apa yang ada, kita mengatakan yang sejujurnya. Ajarlah kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih, dah.